Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Lauriksani Ayu. Saya merupakan dosen di program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Video ini bertujuan sebagai bukti performa saya dalam bidang pendidikan dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya memulai karir sebagai dosen pada tahun 2022 hingga sekarang. Saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu hubungan masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya dasar-dasar PR, manajemen hubungan internal, eksternal, media PR, pengelolaan resiko, dan krisis. Mata kuliah yang akan saya pilih sebagai materi dalam video ini adalah manajemen hubungan internal dan eksternal di peminatan Public Relation atau peminatan hubungan masyarakat yang diberikan pada semester 5. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat belajar mulai dari konsep manajemen, mengelola kualitas hubungan internal dan eksternal. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada manajemen hubungan internal dan eksternal dibebankan pada mata kuliah yang pertama yaitu CPL 3, memiliki pengetahuan teoritis yang memadai tentang ilmu komunikasi baik secara umum maupun dalam berbagai konteks. Kemudian CPL 7 mampu merencanakan, memproduksi, mendistribusikan pesan komunikasi secara kreatif dan berbasis data untuk berbagai tujuan melalui berbagai platform media. Dan CPL 8 yaitu mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan. Mata kuliah ini juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK, di mana terdapat 3 CPMK. Yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep dasar tentang manajemen kehumasan. Kemudian yang kedua adalah mampu mengklasifikasikan bentuk relasi organisasi dengan publik. Dan yang ketiga, mampu merencanakan dan membuat program komunikasi internal dan eksternal. Keseluruhan CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi sub CPMK yang didistribusikan dalam pembelajaran. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep kehumasan dalam konteks hubungan organisasi dengan publik. Dilanjutkan dengan sub CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu merencanakan rencana hubungan internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Dan sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang, mengembangkan program kehumasan, melaksanakan strategi komunikasi, serta mengintegrasi nilai-nilai profesional dan etika komunikasi dalam setiap tahapan kehumasan. Mata kuliah ini menerapkan pendekatan OBE atau Outcome Based Education. Pembelajaran diselenggarakan melalui metode Project Based Learning dan Student Centered Learning yang bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa secara optimal dan relevan. Proses pembelajaran mencakup beberapa komponen nilai. Komponen-komponen nilai tersebut diantaranya terdiri dari yang pertama adalah kuis sebesar 5%, aktivitas partisipatif 5%, UTS project 15%, tugas asesmen analitis yang diujikan secara individu 25%, dan project based learning yang tersebar di antara asesmen kolaboratif yaitu berkelompok dan juga UAS sebanyak 50%. Mata kuliah ini juga dirancang melibatkan mata kuliah secara luring dan juga daring yang dapat diakses. Untuk daring, mahasiswa dapat membuka LMS LDRU, merupakan LMS dari Universitas Jenderal Sudirman. Untuk mata kuliah manajemen hubungan internal dan eksternal memiliki referensi utama yaitu buku ajar yang dirancang oleh tim teaching dalam mata kuliah ini, dan tentu referensi lain yang mendukung untuk mendorong pemahaman mahasiswa. Referensi tersebut terdiri dari buku, artikel web, jurnal nasional terakreditasi hingga jurnal internasional bereputasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen hubungan internal dan eksternal. Berikut akan saya sajikan praktek mengajar secara luring. Dan untuk pokok bahasan dari mata kuliah di pertemuan ke-9 mencakup CPMK 3 yaitu mampu merencanakan dan membuat program komunikasi internal dan eksternal, dan sub CPMK-nya mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan program kehumasan, melaksanakan strategi komunikasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai profesional dan etika komunikasi dalam setiap tahapan program kehumasan. Bapak Ibu Asesor, berikut saya sajikan video praktik mengajar saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan
tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan setelah UTS. Nah, kenapa? Karena siang-siang belajar terkait dengan tema yang menarik nih, yaitu proses manajerial kehumasan. Kita sudah sampai fase kedua setelah UTS. Jadi kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-9. Nah, pertemuan ke-9 ini cukup menarik ya, akan dibahas bagaimana sih seorang PR itu mengkoordinasikan sebuah kegiatan supaya kegiatannya dapat diterima oleh khalayak dan dapat sesuai dengan target audiens. Baik, nah pertemuan ke-9 menarik ya terkait dengan proses manajerial. Apa aja sih yang akan dipelajari? Teman-teman bisa melihat di presentasi yang sudah diupload juga di Eldiro. Silahkan untuk dapat dilihat Eldironya. Kemudian di pertemuan ke-9 ini kita akan melihat nih bagaimana seorang PR mengaplikasikan proses manajerial. Jadi untuk capaian dalam perkuliahan ini adalah kalian nanti mampu merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi bagaimana proses aplikasi manajerial baik secara internal dan juga secara eksternal. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang ke-9 ini. Oke teman-teman, sebelum kita menuju kepada materi yang lebih lanjut nih terkait proses manajerial, saya pengen kita flashback dulu nih. Sudah pernah dibahas di pertemuan ya sebelum UTS terkait dengan fungsi kehumasan. Saya mau nanya ke kalian, apakah kalian ada yang suka menyusun rencana mungkin? Ya, Uci. Nah, Uci menyusun rencana itu berarti menerapkan fungsi kehumasan apa? Kadang biasanya saya di pagi hari itu suka journaling Bu untuk to-do list di hari ini tuh apa. Berarti ada hubungannya dengan fungsi kehumasan yaitu planning atau membuat rencana. Nah, sudah disebutkan oleh Uci. Jadi humas itu fungsinya adalah merencanakan fungsinya yang penting. Kemudian ada lagi nggak yang bisa beritahu kira-kira fungsi kehumasan apa lagi nih yang terkait dengan proses manajerial? Ada? Oke, Tia, silahkan. Fungsi lainnya itu fungsi terhubung. Misalnya untuk PJ mata kuliah, dia itu berfungsi untuk menjadi penghubung antara mahasiswa dengan dosen. Oke. Terhubung. Setuju nggak sama yang disampaikan oleh Tia tadi? Setuju. Setuju ya? Jadi benar ya, bahwa PR harus menghubungkan, harus memetakan stakeholder. Mana nih yang penting? Kemudian tidak kalah penting kira-kira apa? PR harus kredibel nggak? Harus kredibel, jadi harus terpercaya. Nah inilah kenapa saya tanya fungsi kehumasan, kenapa kita harus flashback, karena ini berkaitan juga dengan apa yang akan kita pelajari. Jadi proses perencanaan, manajerial di dalam kehumasan adalah proses penting yang tidak bisa dipisahkan. PR itu tidak boleh asal jalan, jadi PR nggak boleh ibaratnya spontan gitu ya. Jadi harus memetakan kira-kira bagaimana sih cara untuk melakukan sebuah perencanaan yang tentunya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh organisasi. Gitu ya, kurang lebih. Oke, tadi PR kan memang harus terencana, harus memiliki kredibilitas, harus terhubung. Jadi ini nanti berguna ya untuk memetakan dan untuk melakukan yang namanya proses manajerial. Dalam melakukan proses manajerial tentu ada model-model PR yang dapat digunakan, teman-teman. Nah, ada model PR namanya RACE. RACE ini dikembangkan oleh Marston, jadi di tahun sekitar 60-an ada model RACE ya. Kenapa sih namanya RACE? Ada yang mau ngasih pandangan nggak? Coba RACE itu berkaitan dengan apa? RACE berkaitan dengan apa? Kecepatan. Nah, berarti PR kan harus satset ya, harus cepat. Coba namanya modelnya slow gitu kan, nggak relevan sama PR. Makanya model RACE ini walaupun sudah 60 tahun, hampir lebih dari 60 tahun dirumuskan, RACE ini masih digunakan oleh praktisi PR dalam bidang kehumasan untuk memetakan nih bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan proses manajerial untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang public relation. Jadi public relation ini memiliki fungsi strategis, tidak hanya fungsi untuk teknik saja ya, tapi PR juga berperan untuk melakukan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini sudah kalian pelajari juga sebelumnya.
secara lebih rinci ya, di mana tahapan ini menjadi kunci untuk melanjutkan ke proyek yang akan kalian lakukan hingga nanti ujian akhir semester. Teman-teman kan sudah bisa cek ya, nanti LKM sudah tersedia di LDIRU terkait dengan penugasan proyek, di mana kita akan mengaplikasikan model RACE untuk ke kampanye PR, baik itu internal dan juga eksternal. Apa sih RACE? Nah, RACE yang pertama adalah research. Di sini adalah tahapan paling penting, fondasi di mana akan dilakukan pemetaan. Pemetaan mulai dari apa masalahnya, bagaimana inti dari permasalahan tersebut, yang kemudian akan masuk ke tahapan berikutnya. Sebelum masuk ke action, saya pengen tanya dulu nih, di tahapan RACE ada yang namanya analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Ada yang bisa bantu? Oke, ada Puja. Analisis SWOT itu apa? Analisis SWOT yang saya tahu itu Bu, dari S-nya itu strength, weakness, opportunity, sama trait. Trait, oke. Puja sudah memberitahukan. Nah, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada trait untuk memetakan nih. Kira-kira bagaimana nih sebuah permasalahan untuk dipetakan lebih lanjut. Kemudian ketika sudah dipetakan, sudah ketemu inti dari permasalahannya, akan berlanjut ke tahapan berikutnya, action. Smart model sudah familiar? Sudah ya? Kan sudah dikerjakan tugasnya? Sudah ya, sampai ke tahapan research dan juga action. Nah, kemudian nih, ada tahapan berikutnya, namanya communication dan juga evaluasi. Ketika sudah ditentukan strategi apa yang digunakan, misalkan permasalahannya adalah produk itu minim variasi. Karena variasinya mungkin terlalu, produk itu kan pengennya bermacam-macam. Misalkan produk kosmetik tidak lengkap. Misalkan apa sih yang diinginkan dari sebuah produk kosmetik? Kalau yang cewek-cewek suka produk apa? Wardah banyak nggak? Beragam ya? Kalian bisa menemukan apa saja. Nah, ini ada diversifikasi. Jadi ada cara bagaimana sih konsumen itu bisa memilih produk apa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah permasalahannya tadi, bahwa produk kurang beragam. Untuk itu diperlukan sebuah strategi di mana produk itu harus bisa beragam dan dapat membuat konsumen itu terjawab kebutuhannya. Apa yang perlu dilakukan di communication? Nah, bagaimana kemudian ketika produknya sudah diluncurkan, kira-kira yang mau dikomunikasikan itu apa? Kalau misalkan kalian punya produk baru, kalian akan melakukan apa kira-kira? Abiyu melakukan apa kalau misalkan punya produk baru di tahap communication? Mungkin kalau saya punya produk baru ya, saya mulai memasarkan. Mulai memasarkan melalui? Bisa melalui media sosial. Media sosial, terus? Ataupun mulut-ke-mulut aja Bu. Teman-teman Oh ya, word of mouth. Nah ini Abiyu sudah bisa nih mencoba untuk merencanakan. Dia ingin promosinya itu melalui media sosial. Maka itu ada di tahap namanya communication. Kemudian tahapan yang tidak kalah penting, ketika produknya sudah ada di media sosial, kemudian apa yang harus dilakukan? Mengevaluasi. Kira-kira bagaimana sih produknya itu? Apakah namanya apa di media sosial? Kalau misalkan mengukur banyak dilihat, itu namanya apa? KPI, engagement gitu ya. Dilihat dulu nih analisisnya. Nah, itu bisa menjadi tools evaluasi seorang PR, apakah memetakan kira-kira promosi yang dilakukan kemudian apakah kena nggak ke target audiensnya. Jadi kurang lebih tahapan-tahapannya seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah mengerti? Paham. Nah, karena kalian sudah paham, kita akan mulai nih namanya quiz memory game. Jadi siap-siap, silakan disiapkan gadgetnya. Baik teman-teman, silahkan dimanfaatkan gadgetnya, mungkin yang di belakang kalau nggak bisa terlihat di layar, atau yang sudah terlihat bisa langsung memperhatikan. Apa sih gamenya? Jadi nanti akan muncul pertanyaan, kemudian kategorikan pertanyaan tersebut yang tepat apa nih dalam model race. Jadi nanti langsung dijawab bareng-bareng aja. Gitu ya, jadi kita main game dulu supaya tetap semangat dan nggak ngantuk nih di siang-siang seperti ini. Langsung saja kita akan memperhatikan. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Tim PR Tokopedia sedang merencanakan sebuah kampanye Ramadan. Jawabannya?
Communication. Kita lihat, bener nggak jawabannya communication? Nah, betul, 100. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Tim PR Visinema nih, lagi stalking medsos kompetitor. Mungkin lagi stalking medsosnya film apa ya? Yang film horor yang sama kayak filmnya Jumbo. Ya itulah ya, pabrik gula atau apa. Nah ini apa nih tahapannya kira-kira? Research. Kita lihat jawabannya, bener nggak? Nah, betul. Selanjutnya nih, pertanyaannya, tim PR BCA lagi nyusun budgeting. Nah, ini masuknya ke tahapan apa? Action. Coba kita lihat jawabannya. Yes, benar ya. Wah, 100 semuanya. Sudah paham untuk model RACE itu pengaplikasiannya seperti apa. Terima kasih. Nah, kita akan berlanjut ke sesi diskusi. Seperti yang sudah ada di LKM dan sudah ada perintahnya di LDIRU, silahkan untuk duduk berkelompok disesuaikan dengan pembagian kelompoknya di LDIRU. Silahkan teman-teman untuk memaparkan implementasi tahapan research dan juga action nih sesuai dengan organisasi yang kalian pilih. Silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya, kemudian nanti dipresentasikan. Waktu diskusi 15 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan berdiskusi. Baik, teman-teman nih coba dilihat nih waktu diskusinya sudah mau habis ya. Tinggal 30 detik lagi. Jadi silahkan, siapa yang mau maju? Ya, nah ini kelompok 1 nanti akan maju menjelaskan proses perencanaan mereka dari implementasi RACE. Baik, terima kasih Ibu Ayu atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kelompok kami memilih literasi digital sebagai tema kampanye karena di era digital saat ini masih banyak orang yang belum memahami bagaimana cara menggunakan teknologi dengan bijak. Dan berdasarkan data yang kami temukan dan kami dapatkan dari We Are Social and Hootsuite, itu lebih dari 4,6 miliar orang itu terhubung gitu di internet. Dan lebih dari 3,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Untuk itu, kampanye PR yang kelompok kami pilih akan melakukan action untuk menyebarluaskan informasi gitu agar pemahaman target audiens kami yaitu mahasiswa mengenai 4 pilar digital itu tercapai. Yang pertama itu ada tentang digital ethics, selanjutnya ada tentang digital safety, kemudian yang ketiga itu ada tentang digital skills, dan yang terakhir adalah digital culture. Kami sudah melakukan analisis SWOT untuk kampanye kami ini. Untuk strength-nya atau kekuatannya yaitu kebutuhan masyarakat akan literasi digital yang semakin tinggi. Kemudian untuk weakness-nya kurangnya pemahaman digital di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil. Kemudian untuk opportunities atau peluangnya yaitu meningkatnya penggunaan media sosial dan platform edukasi digital. Dan untuk threats atau ancamannya yaitu maraknya penyebaran hoax atau informasi yang salah. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Aku pengen nanya dong, gimana sih sebenarnya cara, kan biasanya ada SWOT ya, gimana sih cara kita bisa menentukan masuknya kayak mana nih, apakah S, W, O, atau T gitu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami memahami terlebih dahulu tentang target audiens kami. Kami mencari data sekundernya dari target audiens kami yaitu mahasiswa. Lalu kami memisahkan antara faktor internal dan juga eksternal. Untuk strength dan weakness itu melihat faktor-faktor yang bisa dikendalikan oleh organisasi, yaitu misalnya mitra komunitas peduli digital. Kemudian untuk opportunity dan threats itu melihat faktor-faktor eksternal, misalnya tren digital, seperti itu. Sama-sama.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Selamat siang. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah bisa memaparkan ya. Jadi betul sekali tadi sudah dilakukan analisis secara komprehensif, sudah bisa menentukan target audiensnya juga dengan tepat sudah dikemukakan dan sudah ada juga organisasi yang akan diangkat. Dan tadi Joel juga sudah nanya gimana sih cara menentukan SWOT. Nah, tadi sudah jelaskan kalau faktor S dan W itu berkaitan dengan internal, kemudian O dan T itu berkaitan dengan eksternal. Jadi itu sangat penting ya untuk mengkategorikan bagaimana analisis SWOT itu supaya nanti bisa menjadi analisis situasi yang komprehensif. Oke, kita sudah sampai ke ini ya, sudah masuk ke penutupan. Sebelum saya tutup pertemuan ke-9, saya pengen tanya nih, apa yang kalian dapatkan dari pertemuan ke-9 ini? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silahkan. Sudah ada Bella yang akan menyimpulkan pertemuan ke-9. Silahkan. Baik Ibu, saya izin menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Pada intinya, dengan belajar tahapan PR ini, saya jadi tahu bagaimana cara atau tahapan yang baik dan benar untuk melakukan research dari sebuah company atau perusahaan yang akan kita lakukan seperti itu. Dan saya juga jadi tahu dan paham bagaimana cara menjadi PR yang baik seperti itu. Oke, terima kasih Bella sudah bisa menyimpulkan sesi ke-9. Sebelum saya akhiri, silahkan disiapkan lagi ya handphonenya. Kita akan ke Teraversa dicek untuk presensi hari ini. Silahkan teman-teman untuk melakukan absen di pertemuan ke-9. Silahkan dapat dilihat kode OTP yang ada di layar. Sudah semua ya absennya ya? Sudah, baik. Terima kasih teman-teman. Demikian untuk pertemuan ke-9. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Saya yakin di sini semuanya semangat ya untuk mengerjakan proyek ya. Gimana? Semangat? Karena saya tahu tagline-nya komunikasi apa? Cerdas dan dapat diandalkan. Jadi kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, dan tentu bisa dicek di LDRU di pertemuan ke-9 dan di pertemuan ke-10 nanti kita akan berlanjut ke implementasi pada tahapan berikutnya. Begitu ya, silakan teman-teman bisa melihat apa yang sudah disampaikan di LMS yang tentunya sudah diupdate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belajar dan berkarya bersama teman sebaya menghasilkan gagasan dan terobosan. Demikian untuk video unjuk kerja saya. Semoga Bapak Ibu Asesor terkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.